pertama. Minggu pertama 2021. Keren. Kita akan memuji Tuhan, kita akan menyembah Tuhan, menyiapkan hati kita dengan satu pujian. Bila Roh Allah ada di dalam hati kita akan menari bersama-sama seperti Daud menari. Tentu saja Bu Esti. Kita mau menyembah Tuhan lebih dalam lagi, lebih sungguh lagi. Kita mau hari ini benar-benar menyenangkan hati Tuhan. Kita pujikan bersama-sama. Tuhan, kami mau menyenangkan Engkau dengan kehidupan kami. Kita pujikan bersama-sama ya. Tuhan, aku mau menyenangkan. Jadi berjalan untuk
kami boleh kembali bersama-sama berbakti dan memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberikan kami kesehatan, kekuatan, bahkan Engkau terus memberikan kami kehidupan Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan berbakti, biarlah kami terus hanya bergantung kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, haleluya, amin. Bu Diana, Apa Bu Esti? tahu nggak kalau Tuhan, meskipun Tuhan itu tidak kelihatan, tapi Tuhan bisa lihat kita loh. Masa sih? Iya, Gimana caranya? wah, Tuhan tuh sebenarnya ada di sekeliling kita, di sekitar kita. Dia melihat apapun yang kita lakukan. Berarti kita harus hati-hati. Hati-hati gunakan tubuhmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Matahari sudah melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Matahari sudah melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan matamu. Matahari sudah melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan telingamu. Hati-hati gunakan telingamu. Matahari sudah melihat ke bawah. Hati-hati gunakan telingamu. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Matahari sudah melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan tubuhmu. Tik-tok, ngek-ngok, amin. Hati-hati gunakan tubuhmu. Tik-tok, ngek-ngok, amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tubuhmu. Tik-tok, ngek-ngok, amin. Luar biasa sekali. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang juga luar biasa sekali, Bu Diana, tentang hidup kita. Jadi harus hati-hati menggunakan hidup Hidup kita. kita. Kita akan menikmati firman Tuhan ya. Selamat pagi anak-anak yang dikasihi Tuhan. Mari kita akan bersama-sama merenungkan bagian firman Tuhan yang pagi ini terambil dalam kitab Yakobus pasal yang pertama ayat 5 dan ayat yang ke-6. Mari sebelumnya kita berdoa untuk memohon pimpinan Tuhan dalam kita mengerti firman Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Engkau memberkati kami saat kami pagi ini akan bersama-sama merenungkan bagian firman-Mu supaya hidup kami dituntun dan dipimpin oleh firman-Mu. Apa yang menjadi firman-Mu dan kehendak-Mu kiranya Tuhan sampaikan hari ini sehingga anak-anak-Mu yang di rumah maupun kami semua para guru boleh belajar dan boleh mengerti sehingga hidup akan berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, mohon pimpinan-Mu dari awal hingga selesai. Haleluya, amin. Ya anak-anak yang dikasihi Tuhan, pagi ini kita akan belajar tentang hikmat dan kebijaksanaan. Ya, tema yang baik untuk kita terus merenungkan tentang hikmat dan kebijaksanaan. Apa itu hikmat dan kebijaksanaan? Hikmat dan kebijaksanaan itu searah. Artinya bahwasanya dalam kita orang percaya, hikmat dan kebijaksanaan itu adalah merupakan cara pandang Allah yang ada di dalam kehidupan kita, sehingga segala sesuatu yang kita lakukan, yang kita kerjakan, semua dalam pimpinan Tuhan. Dan Tuhan memberkati kita dengan akal, pikiran, dan dalam mengambil keputusan, hikmat sangat berperan penting di dalamnya. Mari kita melihat dalam Yakobus pasal yang ke-1 ayat yang ke-5 dan ke-6.
Demikian firman Tuhan. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan goyah, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Anak-anak sekalian yang dikasihi Tuhan, apa yang disampaikan oleh firman Tuhan dalam kitab Yakobus ini mengatakan bahwa apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah. Perhatikan kata, ketika ada orang yang kurang hikmat atau belum berhikmat, tidak mempunyai hikmat, maka boleh meminta kepada siapa? Kepada Tuhan Allah. Ya, berarti di sini membuktikan bahwa Allah itu adalah sumber hikmat. Ya, karena memintakannya kepada Allah. Di situ tidak dikatakan meminta kepada yang lain gitu ya, tapi meminta kepada Allah. Ya, berarti di sana Allah atau Tuhan kita adalah sumber hikmat. Ya, kalau kita memintanya kepada sumber hikmat, maka kita akan mendapatkan hikmat yang sungguh-sungguh atau hikmat yang benar. Kenapa? Karena kebenaran hanya ada di dalam Allah. Ya, demikian anak-anak yang dikasihi Tuhan. Dan bagaimana hikmat itu dapat mempengaruhi hidup kita? Ketika kita melihat moto dari Sekolah Baptis Elim, ya, Sekolah Baptis Elim dalam kitab Amsal pasal yang pertama ayat yang ke-7a. Ayo kita coba lihat supaya kita kembali diingatkan dengan moto yang ada di sekolah kita, supaya kita nggak lupa bahwa sekolah kita punya moto yang baik yang terambil dari Alkitab kita, yaitu firman Tuhan yang terambil dalam Amsal pasal yang pertama ayat yang ke-7a. Mungkin bukan hanya 7a tapi sampai yang ke-7b, ya, atau ayat yang ke-7 dari Amsal pertama. Demikian firman Tuhan. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Perhatikan anak-anak yang dikasihi Tuhan. Yang pertama dikatakan takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Dan takut akan Tuhan ini anak-anak, ini adalah merupakan satu hikmat yang luar biasa. Ya. Orang kalau tidak takut akan Tuhan, maka hidupnya dia akan berjalan di dalam keinginannya sendiri. Apa yang diinginkan, apa yang dipikirkan, itu yang dikerjakan. Tidak peduli apakah itu benar ataupun salah. Tidak peduli apakah itu nanti merugikan orang lain atau tidak. Karena dia tidak pernah merenungkan dalam hidupnya ada pribadi yang sungguh-sungguh lebih besar dalam hidupnya, yaitu Tuhan itu. Maka dari itu, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Dan takut akan Tuhan itu sendiri adalah hikmat. Kenapa? Karena takut akan Tuhan berarti menunjukkan kita itu memahami bahwa ada kekuatan yang luar biasa dan besar di dalam hidup kita atau di dalam dunia ini, sehingga kita nggak bisa mengalahkan kekuatan itu. Nah, inilah hikmat yang luar biasa nanti sekalian yang dikasih Tuhan. Karena Tuhan itu kalau kita berbicara tentang Tuhan, ya Dia adalah pencipta dunia ini. Dia adalah segala-galanya. Tidak ada tandingannya di dunia ini. Ya, ketika orang tidak berjalan seturut dengan kehendak Tuhan, maka dia akan melenceng ke kanan ke kiri dan hidupnya akan mengalami kebinasaan. Nah, di dalam Amsal juga yang tertulis dalam Amsal pasal yang ketiga, anak-anak sekalian dikasihi Tuhan, mari kita membuka dan kita membaca mulai dari ayat yang ke-13 ya sampai ayat yang ke-22. Ya. Amsal pasal 13 ayat yang ke-22. Ya. Bapak akan membacakan. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, mereka karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata, apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh kebahagiaan, segala jalannya sejahtera semata-mata. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia.
Dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi, dengan pengertian ditetapkannya langit, dengan pengetahuannya air samudra raya berpencaran dan awan menitikan embun. Hai anakku, janganlah pertimbangan dan kebijaksanaan itu jauh dari matamu. Peliharalah itu, maka itu akan menjadi kehidupan bagi jiwamu dan perhiasan bagi lehermu. Anak-anak yang sekalian yang dikasihi Tuhan, sungguh indah firman Tuhan ini. Dikatakan bahwa berbahagialah orang yang mendapat hikmat. Ini orang yang mendapat hikmat itu sangat berbahagia. Kenapa? Karena kehidupannya akan mengalami sukacita, dan sukacita yang sesungguhnya datang daripada Tuhan. Ya, kalau kita lihat, mari di dalam lanjutan dari bacaan kita tadi dari kitab Amsal pasal yang ketiga ayat 13 sampai 22 yang tadi sudah kita baca, bahwa hikmat itu lebih dari apapun, ya. Dan dengan hikmat orang akan memperoleh kepandaian. Nah, perhatikan, dengan hikmat orang akan memperoleh kepandaian. Jadi kepandaian bukan hanya, kalau kepandaian itu bukan hanya masalah dia matematikanya 100, IPA-nya 100, atau bahasanya 100, nilainya 100 semua, bukan masalah itu, ya. Tetapi kepandaian itu adalah kepandaian yang dilengkapi dengan hikmat yang daripada Tuhan, sehingga kepandaian bukan hanya yang ada di otaknya, tetapi juga ada di dalam hatinya, ya. Memiliki perasaan yang baik, ya. Memiliki pola pikir yang baik, ya. Inilah hikmat itu, sehingga tidak sembarangan anak-anak yang dikasihi Tuhan. Maka kalau kita melihat banyak orang pintar tapi jadi koruptor, ya kan, pakai jas, pakai dasi, bahkan titelnya bergelar S3 atau doktor, gitu ya, atau bahkan profesor, gitu ya. Tetapi kalau tidak memiliki hikmat daripada Tuhan, dia akan melenceng. Jadi kepandaiannya akan sia-sia. Kepandaiannya hanya akan dipakai untuk apa? Untuk memuaskan diri, untuk memuaskan nafsunya, untuk memperkaya diri, dan seterusnya, ya. Nah, inilah orang yang pandai tapi tidak punya hikmat, ya. Tapi kita adalah orang yang berhikmat, sehingga kepandaian kita bukan semata-mata akademis, tetapi juga kepandaian dari moral, etika, dan juga hati kita memiliki perasaan yang baik. Ini anak-anak sekalian yang dikasih Tuhan. Jadi lebih dari apapun, kalau kita baca tadi, ya, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas, berarti sesuatu yang luar biasa, anak-anak sekalian. Ia lebih daripada permata. Permata itu kan mahal, tetapi orang yang memiliki hikmat itu memiliki lebih daripada permata itu. Apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya, ya. Gak ada yang menyamai daripada kita ketika kita memiliki hikmat, ya. Hikmat dunia ketika melihat temannya memiliki sesuatu yang bagus, yang lebih bagus dari yang dimiliki, maka kalau dia tidak memiliki hikmat, dia akan berpikir begini, wah, itu bagus barangnya, kalau aku ambil, atau aku kan belum punya nih, aku ambil ya supaya aku punya. Kalau aku punya kan senang, ya, senang, bisa aku pamerkan, ya, dan bisa menyenangkan hatiku. Tapi bagi orang yang berhikmat tidak seperti itu, ya. Kalau melakukan itu artinya apa? Melakukan mengambil sesuatu yang bukan miliknya disebut pencuri. Nah, kata pencuri atau orang yang melakukan pencurian adalah orang yang tidak benar, adalah orang yang tidak baik, merugikan orang lain. Dan firman Tuhan juga mengatakan jangan mencuri, ya, jangan mencuri, karena itu adalah dosa. Nah, kalau tidak punya hikmat akan melakukan hal yang demikian, membawa kepada dosa, ya. Apa yang diinginkan adalah keinginan dirinya, keinginan duniawi, keinginan dagingnya yang membawa kepada kebinasaan atau kesengsaraan. Kalau sudah ketahuan mencuri, apa yang terjadi? Maka akan ditangkap. Kalau pencuri ayam yang ada di kampung dikebukin, ya kan? Ya kalau ketangkep polisi lalu ditahan dalam kantor polisi, lalu namanya menjadi jelek, ya, namanya menjadi jelek. Siapa sih itu? Namanya Sueb apa? Dia seorang pencuri. Lalu ketika dia bergaul dengan teman-teman yang lain akan begini, hati-hati lu, dia itu pencuri lu. Kan enggak nyaman dalam hidupnya.
Inilah orang yang tidak memiliki hikmat, yang tidak mendapatkan hikmat dalam dirinya, ya. Lalu umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Ya. Perhatikan, umur panjang ada di dalam dirinya, kekayaan dan kehormatan itu dimiliki. Ya. Sekali lagi, memiliki hikmat ini mempunyai keuntungan yang luar biasa. Ya, keuntungan yang lebih daripada apapun, ya. Jalannya adalah jalan penuh bahagia, ya. Sukacita senantiasa. Apapun yang terjadi, sukacita. Ya, inilah orang yang berhikmat, tidak mengeluh terus dalam hidupnya. Ya, aku begini, aku begitu, nggak punya ini, aduh, bagaimana ini, ya. Tapi dengan hikmat dia akan memiliki pengetahuan yang baik, lalu dalam pikirannya itu memunculkan ide-ide yang baik, ide-ide yang luar biasa, ya. Segala jalannya sejahtera semata, orang akan mengalami sejahtera, ya. Tidak merasa takut, tidak merasa khawatir dalam hidupnya. Karena dia memiliki hikmat daripada Tuhan. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Hikmat itu akan membawa kepada kehidupan. Siapa yang berpegang kepadanya akan disebut berbahagia. Hikmat yang tadi Bapak bilang adalah cara pandang Allah ini di dalam hidup kita akan membawa kita kepada keselamatan, membawa kepada kita kehidupan, ya. Di mana orang yang berhikmat ini memiliki dasar dalam dirinya adalah iman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan orang yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus itu akan mengalami atau memiliki keselamatan dalam hidupnya, ya. Tidak takut akan apapun juga. Memiliki keyakinan penuh bahwa Tuhan memberkati, Tuhan mencukupkan, Tuhan akan menolong. Ya, kalau saat ini kita memiliki pergumulan yang berat, mungkin ada yang karena pandemi ini, ya. Jadi ada orang yang punya takut, yang ini, kemudian mungkin ada orang tua juga yang memiliki ketakutan dan kekhawatiran. Aduh, bagaimana ya untuk membayar sekolah anak, bagaimana ya nanti untuk makan sehari-hari, ini sudah sulit sekali. Tapi ketika orang punya iman di dalam Tuhan, di dalam dirinya memiliki hikmat yang besar, sehingga penuh penyerahan kepada Tuhan. Bukan menyerah begitu saja, tetapi berdoa kepada Tuhan, mohon pimpinan. Ya, kalau tadi dalam bacaan kita dalam Yakobus apa? Kalau kita kekurangan hikmat, minta kepada Tuhan. Minta kepada Tuhan supaya apa? Diberikan hikmat. Mungkin dari pekerjaan kita tidak menghasilkan yang baik atau kurang begitu, tetapi Tuhan akan memberikan kepada kita hikmat yang lain, ya. Apakah kita berkarya, membuat sesuatu lalu dijual lewat online dan itu menghasilkan, siapa tahu, ya. Tapi itulah karya Tuhan akan nyata kalau kita memiliki iman yang benar, memiliki hikmat yang dari Tuhan. Maka dari itu mintalah hikmat dari Tuhan, ya. Dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi, dengan pengertian ditetapkannya langit, dengan pengetahuannya air samudra raya berpencaran dan awan menitikan embun. Hai anakku, janganlah pertimbangan dan kebijaksanaan itu menjauh dari matamu. Peliharalah itu, maka itu akan menjadi kehidupan bagi jiwamu dan perhiasan bagi lehermu. Anak-anak dikasih Tuhan, milikilah hikmat itu. Jangan jauhkan hikmat itu daripada kita. Artinya kita beriman kepada Tuhan. Kita memohon kepada Tuhan, meminta supaya kita bukan hanya pandai saja dalam pelajaran, tetapi juga pandai dalam kehidupan, pandai mengelola hati, mengelola emosi, lalu kemudian pandai dalam segala hal, secara khusus dalam kehidupan kerohanian kita juga pandai. Itu akan membawa hal yang besar. Dan dengan hikmat Tuhan, ya, mintalah hikmat kepada Tuhan, karena Dia yang meletakkan dasar bumi, ya. Tuhan yang sudah menciptakan langit dan bumi ini, Tuhan yang menciptakan segala-galanya ini dan dinyatakan dalam hidup kita. Maka kita harus paham ini. Jangan kita mengingkari Tuhan dalam hidup kita. Jangan kita berbuat seolah-olah Tuhan gak ada, atau saya dapat 100 ini karena saya belajar, saya dapat nilai 100 ini karena saya mati-matian belajar, saya les sana les itu dan lain sebagainya. Bukan, tapi semata-mata karena Tuhan. Kalau kita menyadari itu, maka hidup kita akan beroleh bahagia.
ya, sehingga ketika kita pandai dalam belajar nilainya 100 melulu ya, kita bisa menolong teman kita dengan cara belajar bersama, memberikan penjelasan, bukan memberikan contekan ya, salah, nggak boleh ya, tapi dengan menolong mereka. Kita punya hati kan, akhirnya kita punya hati melihat teman kita kok nggak bisa, kasihan ya, lalu ditolong supaya mereka bisa dan mereka memiliki nilai yang baik ya. Nggak perlu takut kita untuk disaingi, oh akhirnya dinilai lebih bagus, nggak usah. Kita harus berbahagia. Dengan hikmat itu kita akan menjadi berkat bagi orang lain ya. Kita akan merasa bahagia, sukacita dan senang ya. Terlebih dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, hikmat ini mari kita pegang, mari kita miliki dalam hidup kita. Kalau kita merasa kekurangan hikmat, minta kepada Tuhan ya. Berdoa mohon Tuhan memberikan hikmat supaya kita memiliki kebahagiaan dalam hidupnya. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat. Segala-galanya didasari hidup kita dengan iman kepada Tuhan dan hikmat yang datang daripada Tuhan ya. Hikmat dari Tuhan. Dengan hikmat Allah kita memiliki kehidupan yang berbahagia. Jangan jauhkan hikmat daripadamu ya. Milikilah hikmat itu dengan berdekat kepada Tuhan, menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan, hidup menuruti segala ajaran yang Tuhan berikan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa, mengucap syukur Tuhan untuk pagi ini karena Tuhan memberkati anak-anak-Mu, mereka diberikan kekuatan, kesehatan dan bahkan kecukupan dalam hidupnya sehingga dapat menjalani hari-hari dengan baik. Namun lebih daripada itu Tuhan, berikanlah kepada anak-anak-Mu ini hikmat marifat daripada-Mu Tuhan, karena itu akan membawa kebahagiaan seperti yang kami pelajari hari ini. Luar biasanya hikmat yang daripada-Mu itu Tuhan. Berikanlah hikmat-Mu itu kepada anak-anak-Mu di tempat ini, di Sekolah Baptis Elim secara khusus anak-anak SD, supaya mereka boleh bertumbuh bukan hanya pandai dalam pengetahuan tetapi juga pandai dalam hati dan rohaninya, sehingga semakin bertumbuh, semakin memuliakan Tuhan dalam hidupnya. Dan hamba-Mu berdoa Tuhan untuk orang tua yang terus mendorong anak-anaknya ini untuk belajar, untuk memiliki kehidupan yang lebih baik. Tuhan berkatilah mereka ketika dalam pekerjaan dan mungkin saat ini mengalami kesulitan. Hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau memberkati mereka. Dan juga para orang tua boleh mendengar tentang hikmat ini yang luar biasa, hikmat yang datangnya daripada Tuhan, yang memberikan kebahagiaan dan juga menyelamatkan kehidupan umat manusia. Biarlah Tuhan, para orang tua ini, mereka juga berpegang teguh beriman kepada-Mu Tuhan Yesus dan memiliki hikmat sehingga mampu menghadapi situasi dan kondisi yang saat ini dialami. Bahkan kesulitan demi kesulitan akan dapat dikalahkan dengan iman kepada Tuhan yang memberikan hikmat kepada mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berdoa dengan rasa syukur dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus memberkati semua anak-anak-Mu dan juga para guru serta orang tua, dan biarlah semuanya memiliki hikmat daripada Tuhan yang mendatangkan kebahagiaan. Haleluya. Amin. Salam, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Jangan
Berkati setiap anak-anak kami dengan kesetiaan mereka mendengarkan firman Tuhan hari ini. Biarkan Tuhan memperbaharui hidup mereka pribadi lepas pribadi, orang tua murid, guru-guru yang saat ini juga beribadah bersama-sama. Tuhan, inilah hidup kami. Pakailah sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu, supaya kehidupan kami memancarkan kasih-Mu dan menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kami. Kami mengakhiri kebaktian kami pagi hari ini dengan ucapan syukur ya Tuhan. Kiranya kasih, damai sejahtera, sukacita dan perlindungan Tuhan menyertai menaungi kami semuanya dari hari ini, esok hingga sampai pada akhir zaman. Tuhan beserta dengan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin.